kabar hari ini? Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat. Nah, ini terjadi pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada periode ini, negara Indonesia berubah bentuk negara dari negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara serikat. Hal itu terjadi sejak 27 Desember 1949. Pada perjanjian konferensi meja bundar, berdasarkan konstitusi RIS, presiden adalah kepala negara, tidak didampingi oleh seorang wakil presiden. Jika berhalangan hadir, maka yang menggantikan posisi presiden adalah Perdana Menteri dan tanggung jawab kabinet. Berarti saat ini Indonesia masih menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Pada sistem ini kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, dan apabila pertanggungjawaban kabinet tidak diterima oleh parlemen, maka kabinet harus mengundurkan diri atau dibubarkan. Konstitusi RIS mengenal 6 lembaga negara, yaitu ada Presiden, Dewan Menteri, Senat, DPR, Mahkamah Agung, Dewan Pengawas Keuangan. Nah, itu adalah 6 kabinet pada masa Indonesia Serikat, ya, atau Republik Indonesia Serikat. Nah, berlakunya sistem pemerintahan parlementer ini tidak berlaku lama, hanya kurang lebih 8 bulan. Kemudian RIS dibubarkan dan kembalilah Indonesia dengan bentuk negara kesatuan. Pada masa RIS ini, pemberontakan yang terjadi adalah pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil, dan ada pemberontakan Andi Agis, dan juga ada pemberontakan Maluku Selatan atau yang biasa disingkat dengan RMS. Pemberontakan APRA dipimpin oleh Raymond Westerling, seorang bekas tentara Kenil Belanda, di mana Kenil ini berarti tentara kerajaan Hindia Belanda. APRA memiliki tujuan mempertahankan negara-negara federal dan meminta pemerintah mengakui APRA sebagai tentara pemerintah. Lalu pada tanggal 23 Januari 1950, Westerling dengan sekitar 800 orang pasukan APRA menyerang kota Bandung. Westerling dan anak buahnya menembak setiap anggota TNI yang mereka jumpai di jalan-jalan. Jumlah anggota TNI yang tewas tercatat 94 orang. Lalu ada pemberontakan Andi Agis. Pada tanggal 5 April 1950 di Makassar terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Kenil di bawah pimpinan Kapten Andi Agis, mantan perwira tinggi Kenil. Penyebab pemberontakan ini adalah penolakan masuknya pasukan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat yang berasal dari TNI ke Sulawesi Selatan. Gerakan Andi Agis diawali dengan kegiatan pasukan APRIS dengan kekuatan Kenil yang sering melakukan provokasi dan konflik dengan pasukan APRIS atau TNI. Mereka melakukan tindakan kekerasan terhadap penduduk yang tinggal di dekat markas Kenil dan juga anggota APRIS atau TNI. Pertempuran antara keduanya meletus pada tanggal 5 Agustus 1950. Lalu ada pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. RMS ini merupakan gerakan separatis yang menolak integrasi dan ingin membentuk negara sendiri yang lepas dari negara Indonesia Timur dan NKRI kita. Gerakan RMS dipimpin oleh Dr. Somokil dan memiliki basis di Ambon. RMS menganggap kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah hadiah dari pemerintahan Jepang. Selain itu, RMS menolak kedatangan tentara APRIS atau TNI ke wilayah Maluku yang bertujuan melucuti senjata bekas tentara Kenil yang masih ada di Maluku. Pada tanggal 3 November 1950 dilakukanlah operasi penumpasan oleh APRIS dan TNI. Akhirnya, ketiga pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh TNI. Nah, berdasarkan uraian tersebut, kita bisa simpulkan bahwa sejak tanggal 27 Desember 1949, berdasarkan perjanjian konferensi meja bundar, Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah bentuk menjadi negara serikat atau RIS atau Republik Indonesia Serikat. Berdasarkan konstitusi RIS, presiden adalah kepala negara,
Adapun tanggung jawab pemerintah sepenuhnya itu berada di tangan Perdana Menteri dan para menteri kabinet. Terima kasih sudah mendengarkan.